dan jalankan kesepakatan dalam mobil saya, dan itu tidak kamu lakukan, oke? Kamu silakan bayar saya profesional. Kalau tidak, Terus habis telepon tuh kayak sayang, ada kata sayang, I love you gitu. Lu balas nggak setiap dia I love you? Enggak, aku nangis. Langsung teriak-teriak, aku stres. Istrinya juga kayak ngedukung gitu. Nyuruh aku untuk, udah katanya kamu sama abang pegangan tangan aja mesra-mesraan. Kayak di situ langsung aku ngerasa, wah, gue dijebak. Dia ambil tangan aku, ikutin omongan saya. Saya Iklima berjanji bahwa akan menjalani hubungan denganmu. Nggak bisa bang, nggak bisa, aku punya pacar. Yeah. Putusin pacar kamu. Kayak dia langsung cium aku gitu. Kamu diem apa gimana? Nangis aku. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. saya menyatakan bahwa ya terjadi. Saya kok merasa dijebak ya kayak gini. Tahu gitu saya nggak akan preskon. Tahu gitu saya nggak akan tanda tangan kuasa. Tahu gitu saya diam aja. Gila. Tapi dia omongannya gini ya, dia tetap tenang ya. Iya. Ngomongnya tenang, meyakinkan kamu. Sebenarnya itu maksa sih. Maksa. Cuman maksa dia emang Maksa. kesannya kayak sok dewasa gitu ya. Iya. Tapi di akhir-akhir kan dia ada ngegas juga. Apakah ini bukan penekanan, Bang? Nggak ada penekanan. Saya hanya mengatakan bahwa itu sikap saya. Karena siapkan program. Ego. Buktinya saya sudah bantu kamu. Saya kasih kamu istirahat. Saya siapin hotelnya, kamu biarin saya rugi. Saya bantu kamu untuk hidup kamu supaya kamu tenang. Tapi kamu buat seperti ini. Kayaknya saya butuh apa sama kamu? Enggak lah. Saya juga ada yang harus saya urusi, kerjaan saya banyak. Saya perang dengan korban, sekarang dia cari segala macam, Farhat turun campur. Istri saya berantem. Saya ngomong dari kamu hati-hati di mobil, nggak dapat saya bicara. Nggak ada. Masa kamu menghindar beresin dulu urusan kamu. Sama dengan saya dengan nikah. Beresin kasus saya sekian hektar bayar. Kalau saya sudah bagi dua bahwa kita bukan bego. Itu aja, saya butuh kejelasan dari kamu. Saya tidak pernah menekan kamu. Tapi kalau kamu tidak komitmen dengan pembicaraan kita, maka saya besok kamu sendiri. Kalau kamu masih butuh bantuan saya, silakan bayar saya. Dan bayaran saya tidak murah. Ya. Ya tapi nggak bisa secepat itu dong, Bang. Saya juga harus cari dulu. Saya mungkin akan cari pinjaman dulu. Kamu boleh pinjam dulu. Ya, minimal 50%. Saya nggak bisa seperti ini. Kamu bilang kamu mau bunuh diri. Saya stres kemarin, saya sakit. Karena saya ditekan, saya dibabi-babikan orang. Bilang narapidana. Ini masalah kamu nih meninggi. Karena ini bisa menyangkut masalah pertaruhan harga diri dia. Istrinya, anak dia punya uang, saya punya uang. Masa iya saya berkorban dengan kamu? Kamu berlaku. Seandainya abang dari awal juga bilang kalau abang nggak bilang saya ikhlas mau bantu kamu, mungkin saya juga nggak mau, Bang. Kalau kayak gini saya ngerasa dijebak, Bang. Nggak pernah aku jebak kamu. Kalau dijebak itu, saya suruh, saya paksa kamu tanda tangan, saya pengaruhi gini-gini, saya kasih lagi. Kita bicara tanda tangan, saya sampaikan sini, saya akan jaga kamu. Mulai hari ini saya bilang, dan sebelum kita preskon, aku yang gesah dulu, Bang. Posting aja. Kamu yang gesah, udah tepat ini, oke, saya posting. Oke. Jadi bagian yang Jebak tuh. ada bagian yang sebetulnya kuncian kita tidak tayangin ya guys. Ini kuncian banget. Ya lo harus pegang ini jadi barang bukti lo. Kalau ada apa-apa. Tadi kita cuma menampilkan aja yang bagaimana omongan yang masih lebih halus. Lebih halusnya begitu ya tadi ya. Lebih harusnya maksudnya gimana? Iya tadi kan yang kita tampilin yang nggak bagian gawat-gawatnya lah. Iya. Oke. Kalau seperti itu, cara kamu tidak komitmen, sudah jalankan. Saya kasih kamu waktu berpikir malam ini. Kalau kamu tidak bisa sepakati dan jalankan kesepakatan dalam mobil saya, dan itu tidak kamu lakukan, oke. Kamu silakan bayar saya profesional.
kalau begitu kamu berarti bayar saya. Kalau begitu kamu bayar saya. Oke. Itu kamu dalam pembicaraan di telepon tuh berarti? Iya, di telepon. Oke, ada lagi yang lain? Masih ada. Oke, guys, tadi sebelumnya kita juga udah mendengarkan beberapa bukti rekaman sebelum kita mulai ini. Tapi ini bisa jadi barang bukti kamu berarti ya? Iya, Kamu bisa udah backup ya. belum? Ini udah data ini udah kamu backup? Udah. Yakin ya? Udah ke beberapa. Termasuk ke lawyer aku juga. Putuskan aja untuk tidak lagi bersama dia. Cukup udah kamu bekerja, ya terus ya pelan-pelan kalau kamu bisa menerima saya pun alhamdulillah ya. Itu kamu disuruh apa tuh? Jadi selalu disuruh untuk dulu kan kayak awal-awal bener-bener yang kayak kamu harus jadi istri saya, kamu harus mau gitu loh menikah dengan saya. Kesini bahasanya berubah menjadi cobalah untuk terima saya gitu loh, pelan-pelan. Tadi Dicoba. kamu disuruh mutusin cowok kamu gitu? Iya, disuruh mutusin cowok Pede aku. banget. Disuruh mutusin cowok aku dari awal pas dia minta aku untuk jadi istrinya. Boleh lihat nggak foto cowok kamu yang waktu itu minta terus fotoin? Buat suruh putusin. Nggak, gua aja nggak bisa lihat ke. Iya boleh. Ya. Gue pengen tahu, sepede, seganteng apa sih? Jadi, orang kalau misalnya lu putusin deh cowok lo ke gue, udah pasti yang ngomong itu harus ganteng banget, super ganteng, lebih ganteng daripada cowoknya. Ini cowok lo, Iya. sorry nih, ganteng banget, super ganteng malah. Tapi lo masih sama dia? Insya Allah sih. Oh masih sama dia? Terus dia suruh lo putusin dia, buat sama dia? Ya elah. Iya. Orang normal juga bisa mikir sih. Ya sedih kan kita istilahnya yang udah melewati suka duka, tiba-tiba datang seseorang yang nggak kita kenal, yang baru banget, tiba-tiba suruh putusin gitu aja, dan bukan cuman sekali, ngomongnya berkali-kali. Itu kayak sakit hati banget kan. Oke, Iklim Hakim. Tadi kita belum opening karena kita kasihkan ngelihat barang bukti, ya, rekaman-rekaman kamu sama si abang gitu ya. Kamu, tapi pertama saya mau nanya, kamu dia jadi pengacara kamu berapa lama? Nggak lama. April, kalau nggak salah April ya, pertengahan. Nggak lama dari situ, kapan ya aku, tanggal 11 itu, 11 Januari, Februari, Maret, 11 Mei mungkin ya. Oke, kamu nyari dia, apa ngehubungin dia apa gimana? Kan kalau pengacara tuh harus dicari orang ya. Iya, aku nggak tahu dia sama sekali. Lah kok nggak tahu dia sama sekali, kok bisa pakai dia jadi pengacara? Jadi gini, aku lagi di luar kota pada saat itu, lagi sama pacar aku ini. Yang ganteng tadi, Iya. yang tajir tuh pasti tuh, ya kan? Dari motornya udah kelihatan. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada yang telepon ke manajer aku. Aku kan kemana-mana selalu sama manajer. Neng, ini ada yang telepon gini nih. Ah, enggak mau ngomong sama kamu, kata. Enggak mau, Bunda aja Ke gitu. manajer kamu. Iya, manajer aku. Bunda tuh manajer aku. Bunda aja, silakan ngomong. Terus habis gitu, oh iya ini katanya ngajakin ketemu. Awalnya sih ngajak ketemunya untuk nawarin kerjaan ya, lebih kayak aku nih di dunia entertain banyak kerjaan, nanti aku kasih kamu kerjaan gitu. Dia pengacara kan? Iya. Terus nawarin kamu kerjaan di dunia entertainment. Iya. Dia produser apa pengacara? Nggak tahu juga ya, aku nggak paham. Oh ya udah deh, urus aja Bun gitu, aku nggak mau tahu. Oke. Dan di situ aku lumayan lama di sana, ada seminggu kali, hampir setiap hari telepon ke manajer aku. Terus dan aku nggak mau ngomong ya, karena kan istilahnya aku nggak kenal juga gitu. Oke, tapi dia nelponin kamu terus. Iya, karena di situ konteksnya kerjaan, ya otomatis manajer aku dong gitu. Iya. Ternyata ngajak Oke. ketemu. Udah ngajak ketemu, akhirnya aku balik ke Jakarta, nggak langsung ketemu juga karena aku ada kerjaan juga. Mungkin selang seminggu lebih lah baru kita ketemu. Kenapa akhirnya kamu mau ketemu dia? Si abang ini. Ya itu masalah kerjaan. Beliau nawarin masalah kerjaan. Oh, jadi beliau bukan menawarkan jasa jadi pengacara tuh Enggak. awalnya? Kerjaan. Oke, ketemu. Dia ngomong Iya. apa? Ngomongnya pokoknya di dunia entertain ini aku bisa kasih kerjaan buat kamu, kasih project gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kan ya udah kita juga kerjaan apa nih, ya udah kita Oke. ketemuin gitu. Kerjaan apa yang dia tawarkan pertama kali? Nggak ada.
Nggak ada. Cuma dibilang saya bisa ngasih kamu kerjaan di Iya, entertainment. gitu doang. Pas Oke. ketemu pun nggak ada ngomongin, Nggak ada hasil apa-apa. nggak ada. Oke, terus? Ya yang diomongin malah yang lagi rame gitu kan. Oh, yang kasus kamu waktu Iya, sebelumnya. kasus aku sebelumnya gitu. Dan di situ pun aku nggak ada ngomong apapun. Kayak cuma dengerin dia ngomong aja. Oke, sebelumnya di kasus kamu yang sebelumnya kamu udah punya pengacara belum? Belum, Oh, jadi kamu emang belum punya pengacara sebelumnya? belum. Oke, Dan itu terus? pun belum berkasus. Belum berkasus? Nggak ada kasus. Oh, jadi oke ngerti. Lo Itu belum pun nggak ada laporin itu ke kasus. polisi? Tidak ada. Oke, terus? Tidak ada melaporkan ke polisi, tidak ada membicarakan ke siapapun, nggak ada sama sekali gitu. Ya ketemu, ternyata yang dibicarakan tidak ada sama sekali pekerjaan, soal pekerjaan ya, nggak ada. Aku seperti gini loh, ketemu sama sales. Ketemu sama sales? Yang aku rasain ya, kayak ketemu sama sales, dia menjual barangnya, bagaimana Oke, caranya, iya. kita bisa sampai beli barangnya gitu aja. Oke, waktu pertama kali datang ketemu kamu dia sama siapa aja? Sama sesprinya Istrinya nggak ada? nggak ada. Oke, Pertemuan pertama nggak ada. Oke. Terus ada juga tim yang lainnya juga. oke. Hmm. Terus akhirnya dia bisa jadi pengacara kamu? Nah, akhirnya besokannya ketemu lagi. Besokannya ketemu lagi masih sama lagi menjual dirinya seperti sales gitu kan. Menawarkan diri. Iya. Dan apa ya? Di situ bener-bener dia meyakinkan aku kalau misalnya aku tuh aman gitu loh sama dia. Oke, akhirnya dia udah mulai menawarkan jasa pengacara? Iya, dari awal. Oh, dari awal? Oke, dari Iya, awal, oke. Dari awal, ya Oke. itu. Misalnya kita nih jual barang gimana? Ya kita pengacara misalkan bagaimana caranya klien ngambil kita gitu. Padahal loh. kode etik pengacara adalah dilarang seorang pengacara itu menawarkan jasanya atau memaksa untuk kliennya. Iya, kayak Tapi gitu. dia tidak boleh menolak jika ada klien yang minta bantuan. Ini kebolak-balik nih, oke. Terus? Ya udah sampai akhirnya aku pun termakan omongannya karena ya omongannya tahu sendiri lah ya, kayak nunjukin kartu nama yang di situ dia Ada pernah macam-macam ya, jadi ini, jadi iya, itu, jadi ini, itu, jubir, inilah itu ya. Terus dia menjamin, aku jamin karir kamu, aku jamin keamanan kamu, aku jamin Sampai karir kamu dijamin? betul. Oke. Sampai karir aku dijamin. Aku jamin aku akan menjadi lawyer kamu dan keluarga kamu. Jadi kamu best lawyer. siapapun yang terdekat kamu, aku istilahnya aman lah sama gue gitu kan. Bodyguard juga dong berarti. Ya sampai Terus? akhirnya ya kita pun gimana bun, ya udah nggak apa-apa neng gitu kan. Kalau kita kan ya udah kemakan omongan lah gimana gitu ya udah akhirnya ya udah tuh tanda tangan gitu. Surat kuasa? Iya surat kuasa. Oke. Akhirnya kita tanda tangan. Kau belum tahu dia siapa nih? Belum tahu. Oke. Belum tahu. Cuman taunya ya dari dianya sendiri gitu kan. Oke, ya kan dia. tadi Sampai lo- temen iya. aku sendiri yang istilahnya sebelumnya aku hubungin juga sampai kok kamu bisa sih gitu. Oh, sama dia gitu. Iya. Berarti teman kamu udah tahu dia siapa? Iya mungkin temen aku udah tahu dia siapa karena satu circle gitu. Oke. Ya. Terus? Terus abis gitu udah tanda tangan, beberapa hari kemudian di situ kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Aku lupa ya. Preskon dulu ya kalau nggak salah. Preskon dulu. Preskon itu di preskon itu tuh dijadwalin tuh jam, aku tuh selalu tepat waktu kan orangnya. Iya. Tapi dia itu telat banget datangnya gitu. Iya, saya Sampai sering dengar akhirnya itu. ada orangnya dia juga sama-sama lawyer terus datang duluan, terus kayak dia nelfon nih sama aku, nanti ada si Anu ya datang gitu. Terus kayak kalau dia nanya apa-apa jangan dijawab, apalagi kalau misalkan minta nomor telepon. Oh, Oke. ya udah gitu, aku gitu kan. Terus dari situ lama dia baru datang. Terlambat berapa lama tuh? Lama banget, Oke, lama banget. sejam kali ya ada. Terus abis gitu dia telepon manggil aku sama manajer aku untuk ke bawah. Sini kita ngobrol di mobil. Oke, ini di mana nih tempat preskon nih? Di tempat dia. Tempat dia. Oke. Ngajak ke bawah.
ngajak ke bawah ke mobil. Ke mobil? Iya. Oke, terus ngapain di mobil? Nah di mobil itu kita ngobrol bertiga. Posisi manajer aku di depan, aku di belakang. Gitu. Si abang di sebelahnya? Iya, Sebelah-sebelah. kayak gini. Aku di sini, iya, abang iya. situ. Terus abis gitu dia bilang, Bun, kita kan manggil manajer kita Bun. Oke. Gitu. Ya kan ini udah sejauh ini Bun, saya juga sudah banyak berkorban katanya untuk Kim, sudah banyak mengeluarkan uang juga dan ini tuh saya istilahnya dia tuh seolah-olah menghadapi kasus yang besar gitu. Padahal ini kan baru kan? Baru. Kok udah banyak berkorban, udah ngeluarin kasus biaya yang besar atau gimana? Nggak tahu lah, itulah Iya, bahasanya. Iya. Terus habis gitu, jadi tolonglah katanya. Saya kan sayang sama Iklima gitu. Dia langsung ngomong, saya sayang lama Iklima. Sayang sama Iklima Oke. gitu. Saya mau ya istilahnya hubungan kita baik kayak gitu. Masih samar-samar ngomong sama manajer aku. Gak lama dari situ dia suruh manajer aku untuk keluar. Bun, aku mau ngobrol berdua sama Iklima. Syok nggak kamu waktu tiba-tiba dia Iya. bilang sayang sama kamu? Iya, syok lah. Nggak, Apalagi maksudnya ini berbeda banget sama pacar kamu ya. Ya, terus jauh. Iya. Apa nih gitu kan? Lo harus lihat foto pacarnya, cuy. Aduh. Maksudnya segini loh, kayak di situ langsung aku ngerasa, wah, gue dijebak. Oke. Aku ngerasa kayak gitu. Lo udah tanda tangan surat kuasa lagi? Iya, udah tanda tangan. Wah, gue dijebak. Habis gitu manajer aku keluar, aku ngobrol berdua. Udah Tiba-tiba dijebak dia, ya? dia ambil tangan aku. Hah? Iya, pegang tangan aku gitu. Jadi ngambil. lo lagi di situ? Iya. Contoh. Iya, dia langsung kayak gini. Oke, Ayo, terus. katanya, kamu ikutin omongan saya. Ah. Saya Iklima berjanji kayak gitu. Bahwa? Harus bahwa akan menjalani hubungan dengan Digenggam kayak tadi tuh? bener-bener gitu. Saya juga ngerasain dipegang Iklima loh, tapi bedanya bukan saya yang maksa Iklima ya. Tadi Iklima emang ngambil tangan saya loh, ya kan? Gitu. Terus habis gitu kayak, Iya. nggak bisa bang. Nggak bisa, aku punya pacar. Iya. Putusin pacar kamu. Gitu. Putusin ke pacar kamu. Udahlah katanya, pacar kamu tuh apa katanya. Saya bisa jamin kamu, saya kasih kamu per bulan 50 juta. Itu nggak ada istrinya tuh? Nggak ada. Dan lo belum pernah kenal istrinya? Belum pada Belum, saat itu. oke. Saya bisa kasih kamu 50 juta per bulan. Terus saya bisa sewakan apartemen. Terus saya pinjamkan mobil beserta supirnya. Dia bilang Mobil kayak gitu. apa ya terus? Dia bilang nggak bisa, aku nggak bisa. Ini bukan masalah itu gitu. Tapi aku udah punya pacar dan aku udah berkomitmen sama pacar aku ini udah sangat jauh gitu loh. Dan kita udah planning mau nikah, aku bilang gitu. Ya udah, kalau kamu nggak mau, silahkan. Aku lepasin kamu hadapin sendiri. Ini masalah udah kemana-mana, dia bilang. Ini preskonnya udah belum? Belum. Belum mulai preskon tuh? Belum. Jadi sebelum preskon dia ada perjanjian dalam mobil? Perjanjian mobil. Iya, terus? Iya. Silakan kamu ngadepin kasus ini sendiri, ngadepin polisi sendiri gitu. Kalang kabut dong. Aku yang awam, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba digituin. Dan tadi lu nggak mau ngelaporin juga kan? Dulu waktu itu Enggak. Kasus lo yang enggak. kemarin tadi lu nggak mau laporin? Enggak. Dia yang nyuruh lo ngelaporin? Betul. Oke. Terus habis gitu, aku nangis, bener-bener langsung nangis gitu. Aku gimana? Terus dia terusan ulang kan, ikutin nanti. Saya Iklima. Mas sampai sini pegang tuh tangan kamu? Masih, dia pegang. Kamu nggak teriak tolong gitu nggak? Nggak bisa. Biar pada Avengers datang gitu loh. Terus? Pokoknya sama halnya yang dirasakan sama Claudia lah. Iya. Tau lah Oke. sama-sama. Iya. Gitu. Terus abis gitu mau nggak mau karena di situ juga nadanya udah mulai tinggi. Maksa jadi? Iya, maksa. Bener-bener yang maksa. Aku tertekan, aku nggak tahu harus kayak gimana. Aku mikirnya, aduh gimana ini masalah udah istilahnya melebar. Ya gue nggak ada pilihan lain. Di situ dia bilang, saya berjanji akan mencoba, aku gituin. Berjanji mencoba aku tetap kayak gitu untuk menjalani ini gitu. Yang penting gimana caranya pada saat itu aku keluar dari mobil itu. Gitu. Jadi lo bilang lo berjanji tuh? Enggak berjanji. Oh, yang penting lo terus akhirnya bisa keluar dari mobil itu gimana? Kan aku bilang mencoba tetap. Tapi dia mengasumsikan aku yang berjanji gitu loh.
Paham nggak? Oke, ngerti. Lu Ya. bilang ya udah saya coba gitu kan? Mencoba. Mencoba, tapi maksudnya biar cepet keluar. Iya, dari biar itu. cepet keluar dari mobil itu, Oke. gitu loh. Oke. Nah, dari situ kayak dia langsung Berhubungan langsung apa? cium aku gitu. Cium kamu. Langsung nyosor gitu. Di mana? Di dalam mobil. Di bagian mana dia cium? Oke, dia langsung cium kamu intinya. Kamu diam apa gimana? Nangis aku. Hah? Aku bilang nggak, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu sama aja dong, aku bilang kayak gitu. Apa bedanya? Dia tetap maksa apa kamu Ya udah, abis itu aku keluar. kamu nangis di situ? Terus reaksi dia? Ya mungkin itu satu kebanggaan buat dia. Ini kurang ajar banget. Biadab menurut saya kalau itu benar terjadi biadab toh. Dia maksa kan? Terus Ya udah kamu dari cerita situ. sama siapa abis itu? Enggak, kenapa kamu mau cerita? Malu? Malu, aku rasa kayak malu aja. Bukan untuk pas saya cium kalau dicium daerah pipi mungkin masih kayak Iya, ngerti. Yang dicium? di Oke. Terus? terus ya udah habis gitu aku keluar. Habis keluar kita akhirnya preskon. Dan Jadi, di oke. dan di preskon itu pun gak ada perjanjian kita untuk mengungkap apa ya yang bilang pelecehan, apalagi apa namanya kelainan seksual itu bukan bener-bener bukan nggak ada gitu loh dari aku. Jadi di preskon itu sama sekali tidak ada perjanjian untuk mengagendakan ngomong kasus yang kamu laporkan ke Betul, polisi itu. betul. Yang selama ini kan beredarnya kamu dilecehkan, ada kelainan seksual dari orang yang lain kan ya? Nggak ada perjanjian. Gak ada perjanjian itu. Tapi dia mengungkap sendiri gitu. Iya, dan aku pun kaget dan aku langsung bilang sama dia setelah itu kayak abang salah, abang yang salah dari sejak awal. Kita nggak ada perjanjian, aku bilang untuk bicara seperti itu. Tapi abang kayak gitu terus, tapi dia tetap bersikukuh, enggak, udah aman, nggak apa-apa. Orang masalahnya, aku bilang ini masalahnya jadi memblunder loh. Dia malah bilang, ya orang udah memblunder dari awal, dari semenjak kamu preskon sama yang pada hari Kartini itu. Aku bilang pada hari Kartini nggak ada sangkut paut, karena itu memang bersuara untuk wanita, aku bilang. Aku udah kayak gituin. Oke, waktu sebelumnya preskon kemarin pertama emang kamu ngomongnya apa agendanya? Ngomongnya ya ada melakukan sesuatu tapi tidak akan kita ungkap di publik gitu. Jadi yang mengungkap di publik tuh dia sendiri tanpa izin Yes, lo? betul. Oke. Terus akhirnya itu kan dilaporin ke polisi kan? Iya, akhirnya sama Enggak, sama dia? Enggak. Oh, lo kasus lo belum lapor polisi? Enggak. Oh, jadi Sebenarnya dia gini. cuman Sebenarnya gini. nge-bluff di yes, blow yang up di aku preskon pelajari doang? ya. Oke. Yang aku pelajari selama beberapa kali ketemu dia gitu loh. Dia tuh selalu bermain kata-kata. Iya, gimana coba? Selalu bermain kata-kata. Contohnya seperti waktu pada saat kita ke Kemen PPA, Oke. ya. Di situ kan seharusnya itu udah ada laporan, baru ke sana. Itu Iya. prosedurnya. Iya. Tapi dia enggak. Gitu. Oke. Terus di situ kayak bermain kata-katanya tuh kayak udahlah katanya. Yang penting ini tuh bisa gitu loh. Supaya ada apa sih sekarang undang-undang baru kan. Iya, Bisa iya. supaya bisa masuk gimana Iya. caranya. Dan tapi kan ngomong ke media tuh beda lagi. Terus Iya. seperti kayak oh ini ibu menterinya yang ngundang, padahal enggak. Oh, dia bilang ibu menteri yang ngundang. Ya, padahal enggak. Sampai sekretarisnya, aku kan deket ya sekarang sama ibu. Iya. Ibu sekretarisnya itu dimarahin gitu. Kok ngundang kayak gitu? Padahal enggak kayak gitu. Oh, jadi dia selalu ngomongnya beda gitu ya? Iya, yang aku pelajari sekarang pokoknya kayak selalu bermain kata-kata. Gimana sih Dan gitu dia loh? berhasil meyakinkan kamu bahwa Iya. dia kenal ini, dia Iya. diundang langsung. Tapi ternyata setelah aku jalanin kayak macam aku ke Polda, aku bener-bener kayak
waktu aku terbuang sia-sia sih menurut aku harus ke Polda berjam-jam sampai tengah malam, pokoknya larut malam lah gitu kan. Itu Aku ngelaporin bawa kamu anak, akhirnya ya aku bawa anak aku loh, anak aku sampai gue nggak tahu anak gue di luar ditungguin sama siapa gitu-gitu, dan ditolak. Jadi laporan kamu di Polda ditolak? Ditolak, dan bukan aku juga kan yang mau melapor gitu Dia kan, yang- dia yang ya Oke. sampai di situ berantem sama Abang itu? polisinya. Oh, dia? Iya. Berantemnya Sama gimana? petugasnya. Berantemnya teriak-teriak kan sampai kayak keluar nggak gitu. Dia diusir sama polisi? Iya. Oke. Artinya polisinya benar? Benar nggak? Laporan kamu ditolak karena kamu tidak cukup bukti pada saat itu Iya, nanti kan? betul. Ini polisi yang benar. Benar nggak? Nah jadi bahasanya tuh kayak gini, kayak ya udah sih buat LP aja dulu kayak gitu. Oke, jadi dia Kan nggak bisa. bahasanya buat LP dulu, Iya. yang penting buat LP gitu. Ya udah sih buat LP aja dulu kayak gitu. Dan dia di Polda Metro Jaya waktu itu ya? Dimasukin. Iya Polda. Tidak diterima? Tidak. Karena udah cukup bukti. Tidak cukup bukti. Oke. Nah, nggak sampai dari situ. Nah, luar biasa Polda Metro Jaya ya, karena udah membuktikan bahwa kalau emang nggak ada cukup bukti, tidak sesuai dengan locus delicti atau dan segala macam, ya tidak diterima. Betul. Ini yang benar, presisi. Oke, terus? Sampai mohon maaf ya, pada saat itu dia udah bawa duit, kayak mau nyogok gitu. Dia bawa duit Supaya LP-nya diterima. supaya LP diterima. Duitnya duit kamu apa duit dia? Duit dia, tapi dia minta sebagian dari aku bilang aku belum ada sekarang gitu. Oke. Terus, tapi polisi nggak mau nerima duit kan? Enggak. Nah, ini polisi yang benar lagi nih. Polisinya nggak mau nerima duit. Iya enggak mau. Kamu lihat nggak di depan mata kamu? Iya, aku masuk dan aku juga kayak bang, ini tuh kata polisinya, bang, abang tuh oke boleh kan, abangnya selalu kayak kita tuh temenan gini. Jadi kan semua orang dibilang teman saya, sahabat saya, ya Kayak, kan? Bang, ini jangan ribut di sini gitu kan. Kalau abang masa kayak gini, caranya bisa ya berantem lah istilahnya gitu. Sampai kita disuruh keluar gitu. Oke. Udah gitu. Terus pas Itu keluar apa bener-bener. penjelasan dia ke kamu? Pas penjelasannya oke katanya kita buat laporan di Polda mana sih Medan tuh Sumut ya? Polda Su. Nggak tahu deh, di Medan aja. Di Pak. Medan ya, Polda Su. Oh, dia ngajak kamu buat laporan di Polda Su. Betul. Loh, hubungannya apa? Aku nggak tahu. Kamu kan nggak pernah ada kejadian di Medan kan? Yes, betul. Terus kau bilang apa? Ini menarik nih. Nah, di situ kan aku udah bener-bener mengundurkan diri. Ini kamu bener nih, mengurung omongan diri. kau bener ya? Iya. Oke, iya. Aku mengurung diri kan. Maksudnya Iya. bener-bener kayak aku yang udah jarang keluar. Aku bener-bener kayak karena gini loh, aku keluar pun harus sama dia. Aku keluar harus lapor. Kemanapun aku harus lapor. Dan istrinya nggak pernah ikut pada saat itu? Pernah ketemu beberapa. ketemu, oke. Jadi kayak ini pacar gue bukan gitu, tapi gue kemana-mana harus lapor. Jadi ya udah deh, mending gue diem aja gitu kan. Terus pada saat itu dia bilang udah nggak ada, pokoknya jalan terakhirnya kita harus laporin di Medan, dia bilang kayak gitu. Kamu Iya. harus ikut ini nih. Aku runding sama Bun aku nggak bisa. Bun bayangin aku ke Medan, gue bisa diapain gitu loh. Ngerti, nggak, gue ngerti. Gue bisa diapain, gue nggak mau. Itu yang aku udah tenang aja, dia kan menjamin. Karena nggak masuk akal, nggak Nggak nyambung. masuk akal. Laporin di Nggak. Medan. Nggak masuk akal. Cepat loh bos prosesnya kalau LP di Medan di Polda Sumut. Nggak ada lah, bos, lebih cepat laporannya. Nggak ada, polisi kita semua presisi, jangan sampai begitu. Hati-hati kalau ngomong, Andre. Nanti aku aku jamin semua pokoknya akomodasi kamu, hotel apa segala macam. Iya. Nah itu awal ya, itu Iya. ngomongan awal. Aku nolak. Pas udah nolak, ya udahlah katanya kalau kayak gitu mana katanya dia minta uang sebesar 12,5 juta. 12,5 juta untuk? Jadi itu tuh kayak ya dia mungkin pengeluaran, terus dia pernah apa ya, bukain hotel buat aku dan hotelnya nggak aku tidurin. Buat apa bukan Itu di hotel buat Medan. kamu? Iya itu awal ketemu, kedua kali ketemu apa ketiga ya, 3 kalau nggak salah. Oke, dia check-in hotel buat Check kamu? inin, kamu nginep di sini ya, Di hotel aku mana? bukain. Pullman Oke, Pullman. seberang Hyatt. Tahu tuh. gua, Iya. tahu, ya.
aku di sini katanya udah punya apa sih member apa Iya. segala macam. Aku langsung telepon katanya manajernya, tolong bukain. Enggak usah, aku besok ke Sukabumi. Aku bilang aku mau tidur di rumah Iya. aja, nggak nyaman, nggak bisa aku. Oh nggak apa-apa, aku bukain. Tetap dia bukain. Aduh Bun, gimana Bun? Akhirnya ya udah deh Bun, kita ke mall Plaza Indonesia kan. Habis gitu dia bilang nanti saya nyamperin kamu ya ke kamar. Ke kamar. Iya. Oke, terus? Nyamperin kamu ke kamar. Aku nggak jawab. Ya udah, akhirnya aku ke. Ya, kamu geli lah pasti kan? Ya iyalah, aku muter otak gimana caranya. Karena Iya. gini loh, kita udah tahu sifat dan tabiatnya yang pemarah gitu loh, temperamental. Iya. Jadi kita juga istilahnya harus cari gimana caranya dong Ngerti. supaya kita aman gitu. Akhirnya aku memang pada saat itu ada urusan di mall itu, aku ke mall, aku ke salon apa segala macam. Dia nyamperin. Ke mall itu. Nyamperin aku ke mall. Hmm. Terus habis gitu kita ngobrol di Hyatt, di restorannya. Ngobrol di situ, ya seperti biasa. Oh, sayang, ini makan, kamu pesan apa gitu. Geli kan? Iya. Aku udah muak banget gitu. Bukan sayang. geli lagi, jijik kalau gue Iya. sih. Jijik, Thanos kalau kata Dennis. Nah, Itali nggak? posisi manajer aku depan aku. Kayak otak aku kan udah penuh. Aku tuh paling nggak bisa ditekan. Maksudnya gue nggak, Iya. sama hal yang nggak suka, itu pasti sensitif banget. Ini udah berasa mau pecah nih. Akhirnya beraniin diri dong, agak tegas. Bun, ayo kita pulang. Aku bilang. Aku mau tidur di tempat tidur aku, di kasur aku yang nyaman, aku bilang. Dan aku bisa bangun kapanpun. Nggak bisa aku tidur di hotel, aku bilang. Loh kan aku udah nih, nggak bisa, aku tetap mau pulang. Oh yaudah nanti dianterin. Nggak usah Bun, kita pulang sendiri aja. Tapi dia kekeh. Enggak, jangan dianterin. Akhirnya dianterin. Dianterin? Iya, dianterin sama dia sampai ke apartemen. Ya di situ aku mikirnya ya udah deh, yang penting gue nggak di situ gitu loh. Ya itu selamat gitu. Selamat. Oke, terus dia Selamat. tuh hotel nggak kepake. Iya nggak kepake. Oke. Terus dia minta kan, udah kamu bayar. Suruh bayar tuh hotel. Belum. Iya. Abis gitu dia ngajak lagi ke Medan. Medan, tetap. Ngajak Iya, Medan. Makan ucok durian enggak? Oke, terus? Ngajak ke Medan. Terus habis itu aku tetap kan kayak, Bang, bisa nggak? Dia kan maksa, neken gitu loh. Pokoknya bahasa itu, ya tuh masalah udah kayak gini, udah melebar. Kamu tuh harus katanya. Nggak bisa nggak, kita laporin. Gitu kan, dia bilang. Aduh Bang, bisa nggak pikirin mental saya? Aku bilang kayak gitu. Aku gituin. Ya udah kalau kayak gitu, uang hotel Diganti, gue ganti. ancam. Iya. Ya udah akhirnya aku Gokil. aku transfer. Lo transfer? Iya, aku nggak mau debat istilahnya. Kan hotelnya nggak aku pakai nggak. Ya udah yang penting nggak. Good, lo punya harga diri tamanya. Iya. Lo punya harga diri. Betul. Ya, yang iya kita lihat ya yang punya harga diri siapa, yang nggak punya harga diri siapa ya kan. Mau Oke, aku terus? bacain nggak? Boleh? WhatsApp dari aku ya. Oke. Kan di situ dia habis telepon kayak habis ada kata-kata sayang-sayangan. Gila, kru gue semua ketawain lo. Kirain minta link juga. Ini gue harus bikin lagu nih. Judulnya 2 menit saja nih. 2 menit saja. Gimana guys? Gue rilis ya akhir weekend ini ya. 2 menit saja. Janji ya kalian nonton video klip gue ya. Ini aku bacain yang aku mau kayak sebelum aku transfer ya. Iya. Kan ada telepon. Iya. Terus habis telepon tuh kayak sayang, ada kata sayang, I love you gitu. Lu balas nggak setiap dia I love you? Enggak, aku nangis. Langsung teriak-teriak, aku stres. Ya makanya tadi saya udah dengar rekaman suaranya, yang sana neken, maksa-maksa, dia nangis. Ini Aku ada nangis. buktinya ya. Nah, Dia nggak tahu lah gue punya bukti sebanyak itu ya. enggak Oke, tahu. bagus, simpen. Terus habis gitu, aku ngechat gini. Iya. Mohon maaf bang, kita profesional saja. Jangan ada kata sayang, apalagi I love you. Iya, udah tegas dari lo ya. Iya, terlebih aku juga punya pasangan. Dan aku harap jika abang memang ingin membantu kasus ini, abang bisa fokus tanpa harus ada kata sayang atau sejenisnya. Itu mengganggu mental aku juga. Gila, sampai lo kena mental. Dan mematahkan semangat aku untuk berjuang. Mohon maaf bang, jika tidak berkenan, tapi harus aku sampaikan demi kenyamanan bersama. Terima kasih. Izin istirahat. Oke, udah jelas ini adalah WhatsApp lo dan lo tidak memberikan harapan ke dia.
Enggak. Lo tegas kan? Iya, tegas. jelas dari awal aku tidak ada Iya. memberikan apa namanya harapan sedikit pun gitu. Iya, udah jelas ya. Harusnya tahu. Tapi situnya yang nah, terus. ini kan aku ada upload nih sama pacar aku tapi nggak ini. Terus dia kirim ke aku. Oke, dia kirim foto Iya. kamu sama pacar kamu. Ya terus kayak nanya apa maksudnya gitu. Lah kan itu pacar gue gitu. Oh, ini cemburu, bukan cemburu buta lagi, cemburu budak tuh namanya. Nah. Lo ngupload foto sama pacar lo, dia maksudnya apaan tuh gitu? Iya. Nih. Lo sape? Nah, kan dia minta ke Woi! Medan. Oh, Terus gedek niatnya tuh. terus aku kan nggak Iya. iyahin. Iya. Akhirnya aku transfer duit ke dia. Ya, ini oke ada buktinya, Ya. lo transfer. Ya, ini ya, Bang, Bang, ini ini uang yang 12,5 juta, 12,5 juta sudah saya transfer. Mohon Mohon maaf, maaf. mengenai ke Medan sepertinya saya tidak bisa ke sana. Lo punya harga diri. Lo balikin the duit. Ya kan lo nggak mau berpolemik. Iya. Apa balasannya? Gitu. Iya baik ya di sini, cari aman mungkin. Iya. Lebih iya. ke Ya cari sudahlah aman. kalau tidak mau ke Medan, perkuat saja data. Nah itu. Nah, Iya. gitu. Nah, di situ juga selain itu juga kayak dari istrinya juga kayak ngedukung gitu. Ngedukung apa? Ya ngedukung pertama ya kalau untuk kasus yang sebelum-sebelumnya Iya. yang suruh-suruh aku upload apa segala macam itu dia mereka gitu lah. Upload apa? Yang kasus aku Oke. Oke. kayak bukti chat aku sama Bang HPH Iya. kayak gitu itu disuruh Istrinya nyuruh. Oke. disuruh Tapi istrinya nggak ngerti apa yang dilakukan si abang terhadap lo nih. tahu kok. Tahu. Dia ngerayu lo, ngajak lo Tahu. segala macam. Orang nyuruh aku untuk udah katanya kamu sama abang pegangan tangan aja mesra-mesraan. Aku bilang nggak bisa. Tunggu, yang ngomong ini siapa? Istrinya Istrinya. Ngomong di mana? Langsung apa langsung di depan lo? Iya. Coba diperagakan ngomong gimana? udah katanya Kim kamu sama abang mesra-mesraan aja pegangan tangan katanya gandeng-gandengan gitu. Ini lo ngomong beneran nih kan? Iya. Bisa bertanggung jawabkan kan? Ini istri model apa? Kita nggak nyebut nama ya Iya di enggak, sini. dari tadi kita nggak nyebut nama, enggak? Kita Iya, gitu. Iya kayak istrinya support. Masa istri support suatu hal yang Sistem. support yang negatif? Support system namanya ini mungkin. aku bilang gini nggak boleh. Aku bilang aku nggak mau. Ini kan case-nya kita tuh istilahnya sorry pelecehan seksual gitu kan. Ya, Tapi kalau- masa kita harus kayak gitu itu sama aja dong gitu. Terus Aku bilang apa gitu. kata istrinya? Enggak nggak apa-apa kok katanya biar yang itu panas gitu. Biar yang itu panas, suruh panas-panasin. Kalau istri saya suka gitu. Tapi kalau tempat syuting lu suka gitu kan? Enggak? Kalau tempat nge-MC Oh iya kan? tuh saya pegang-pegang kan gede-gedean sama cewek tapi buat syuting. Malah ada istri suka ngingetin. Iya kan? Sekarang ayo dong, kita lagi syuting Trit, ingetin. pegangan-pegangan. Bercanda, Gua berani sayang. kayak gitu gua pitas. Oke. Jangan asik nggak segala. Iya gitu. Ya. Kau bercanda ya, Kim? Tapi dia begitu ya? Oke, lu geli lah pasti ya? Ya iyalah enggak. Iya. Aku bilang enggak. Oke. Nggak mau. Terus abis itu lu gini, lu kan pernah dicium sekali tadi waktu di mobil. Pernah lagi nggak ada percobaan berikutnya? Enggak, karena akunya selalu menghindar. Setelah menghindar. Aku selalu menghindar. Oke. Pernah ke apartemen, terus kayak ke apartemen ada tuh live di salah satu TV kan. Iya. Kayak aku duduknya menjauh gitu Iya. di pinggir. Terus dia suruh tampil di sampingnya dia. Aduh, aku nggak mau dia bang, aku bilang Iya, kayak iya. gitu. Tapi ya masih apa ya berusaha kayak. Iya. Ayo laki, ayo dicoba. Oh, dibelai rambutnya. Dan aku video call sama pacar aku liatin kayak gini. Oh, lo liatin? Dia tahu nggak lo video callin? Nggak tahu. Nggak tahu. Lo video callin tuh, lo ngadu ke pacar lo. Iya. Buat lirik lagu gua lagi. Belai rambutku dan dekap erat tubuhku. Oke, gue boleh nggak jadiin ide buat lagu 2 menit saja gue ya. Oke, izin ya. Oke, tunggu. Jadi lo tuh begitu tuh justru udah persiapan tuh lo rekam, Iya. lo video call sama pacar lo gitu kan ya. Oke, terus makanya lo juga punya banyak barang bukti yang tadi lo tunjukin ke gue di Betul. sebelumnya ya. Oke. Terus Kayak gitu. sampai akhirnya tadi kan gue sempat dengar rekaman lo yang dia benar-benar ngajak lo untuk memenuhi komitmennya untuk nikah sesuai yang di mobil itu.
Sampai lo teriak, sampai lo nangis. Dan lo tadi dia sempat bilang bahwa apa tadi? Kalau nggak bayar saja lah. Iya, kalau nggak bayar. Iya. Kalau kamu nggak mau nikah sama saya, bayar gitu. Oke. Tapi kan dia mengelak waktu itu. Bener nggak sih? Ya kan kita ada bukti. Nggak, ya dia mengelak kan waktu itu kan? Iya. Dia nggak tahu lo punya bukti ini. Nggak tahu. Kenapa nggak lo tunjukin bukti itu? Apa kuncian aja nanti ya? Nggak usah, maksudnya iya, nggak iya. harus ditunjukin sama dia gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dia lapor polisi, dibilang lo fitnah, Iya, ya lo nah bisa pakai itu. barang buktinya. Iya, betul, Iya. betul. Ayo bang, laporin polisi bang. Ya bener ya? Kalau misalnya abang menurut Kim yang abang lakukan tidak benar, laporkan polisi bang. Tapi kan di Laporkan, Jakarta, tapi- Mabes nggak diterima. Iya, iya, iya. Bos, muter semua. Iya, nggak boleh gitu Andre. Iya. Oke, ya. Tapi ini yakin, lo transfer ke gue juga boleh deh, nah, biar gue simpenin ya. Iya, boleh, Iya, boleh. iya. Nggak, gue nggak akan sebar. Oke. Terus, tapi katanya kita udah sebagian dengar tadi di awal. Iya udah. Oke. Oke. Terus abis itu, apa yang memutuskan lo akhirnya berteriak atau memberontak? Tegas gitu kan. Tegas. Yang ya aku rasa emang udah nggak beres. Aku kan pada saat itu Iya. bener-bener kayak nggak tahu nih, bingung harus cari jalan keluar tuh kan. Orang tuh ada tempat sharing gitu kan. Karena aku emang sendirian, Iya. terus posisi manajer aku juga memang ditekan terus. Manajer aku juga Iya. kayak, ini aku dimarah-marahin gitu, dimarah-marahin terus gitu Iya. kan, gara-gara akunya nggak angkat telepon, apa segala macam. Lama tuh, itu aku berpikir lama banget. Yang tadinya aku suka ceria, keluar, hangout, itu udah nggak pernah. Kayak bener-bener mikir setiap hari sampai istilahnya stres, sampai stres banget gitu kan, mau bunuh diri. Iya. Wah udah nggak beres nih, sampai akhirnya pada saat itu coba aku ngasih tahu, udah deh lepasin aja gitu, nggak usah. Tapi gimana, dia kan ngancam-ngancam gini gitu. Ya udah, pokoknya kalau kita hadapin aja, kata dia kayak gitu. Ya udah deh, bismillah, karena akunya juga udah terlalu enough gitu loh, udah Iya. bener-bener kepala udah mau pecah gitu loh, dengar setiap hari omongan rayuannya, permintaannya gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya aku konsultasi sama lawyer aku yang kebetulan teman aku, Oke. teman lama aku gitu Oke. loh. Gimana nih, aku minta pendapatnya gitu, dan beliau kasih masukan. Ya udah deh, akhirnya aku beraniin untuk Lo berani. aku beraniin untuk bikin surat pengunduran diri. Oke, lo membatalkan surat kuasa. Iya, pembatalan surat Apa reaksi dia pertama kali? itu kan dibuat tanggal 11, terus aku baru kirim tanggal 16. Akhirnya nyampe ke kantornya dia, kebetulan dia lagi nggak ada kan, terus tiba-tiba langsung dia kirim somasi. Somasi. Iya. Oke. Kirim somasi gitu, dan aku ya udah, aku cuman nggak baca juga, Nggak lo baca. Nggak. Iya, iya, iya. baca juga nggak gitu. Tapi apa yang membuat lo akhirnya menceritakan bahwa lo pernah minta dia menikahi lo? Yang membuat Lo akhirnya cerita. Aku cerita, Setelah ya. dia somasi apa gimana? ya setelah iyalah setelah istilahnya setelah benar-benar lepas gitu. Oke. Lo nggak takut sama dia? Enggak Perlu ditakutin juga perlu ternyata. ditakutin Iya. juga. Maksudnya gini, Dulu orang yang nggak tahu takut ya. iya, dan Iya, aku juga kan belajar dari pengalaman Iya. gitu loh. Jadi aku untungnya gitu loh, Iya, aku iya. sadar. Iya, Jadi iya, iya. Lo udah bener-bener- sadar. Dan Iya. udah kenal dia Bener. siapa ya. Dan pada saat itu ada kakakku waktu telepon, Iya. waktu aku nangis, kayak aku pinjem telepon kakakku, ayo cepetan gitu. Untungnya gitu. Dan ada ya yang tahu pertama kali itu ya temennya juga, Temennya siapa? temennya dia. Abang. Iya, Eh, temennya dia juga. Tahu yang tentang? katanya mau ngelaporin aku. Aku nggak tahu yang mau ngelaporin tentang apa gitu loh. Iya. Terus sampai sekarang kamu dilaporin nggak? Belum. Iya. Ya kalau emang merasa itu harusnya dilaporin kan? Iya. Ya lo bisa punya bukti tadi. Iya. Mentah langsung dilaporan ya kan? Dan Iya. itu pun kalau kita sebut nama kan. Iya, Gitu iya, kan? iya. Ya aku nggak takut lah, intinya Iya, ada bukti. Ya, kita udah kenal lah, udah tahu. Iya, Ya itu. kan? Oke. Dan gini, intinya kamu sekarang sudah lepas, Sudah lepas. lepas beban semua, Lepas banget. nggak takut sama sekali. Nggak takut. Justru waktu saat kamu sama dia, Jadi gini maksudnya, Iya. waktu aku sama dia itu aku bukan stres karena kasus aku.
Tapi karena penekanannya dia itu, Iya. gitu loh. Karena dia ngajakin itu, Iya. ngajakin itu, mau nyium gitu tadi ya. Itu benar ya? Iya, Iya. karena penekanannya itu gitu loh. Sekarang aku diajakin istilahnya ke Medan beberapa kali, yang enggak dari pas sebelum ini juga ya, sebelum mau ngelaporin kasus juga, Iya. ngapain gitu loh. Aduh, Kim. Pengalaman apa atau hikmah apa yang lo ambil dari kasus ini? Hikmahnya ya Ini jangan, pelajaran buat semua nih. jangan mudah percaya sama omongan orang. Maksudnya jangan mudah terayu gitu. Iya. Dan kamu merasa bodoh nggak kemarin? Bodoh banget, ngerasa kayak aduh kok gue bodoh banget ya, kenapa ya seandainya pada saat itu enggak, padahal tuh Tuhan tuh udah kasih kisi-kisi yang kita udah janjian nih di hari ini tanggal sekian, tapi diundur, mungkin Tuhan tuh udah kasih jangan lu gitu nemuin loh. juga. Iya kayak gitu, Kena deh deh. untung aja masih beruntung gitu. Iya, dan untung lo sekarang ada di tangan yang tepat. Ya. Untung sekarang dia waktu sama dia tuh ya Allah tertekan. Lo tapi nggak kepikiran sedikit pun, oh ya oke, nerima lamaran dia atau ajakan Enggak, dia? terima kasih. Hah? Terima kasih. Soalnya kan kemarin gue baru datang nih ulang tahun Kim. Kim ulang tahun belum aja udah dirayain kemarin di Langham, ya kan? Iya. Ini ada video dikit nih. Oke, baiklah, Ibu Kim, apa kabar lagi? Hari ini terlihat cantik sekali seperti bidadari ya. Oke, baik, teman-teman cantik kayak Kim malam ini. Alhamdulillah, Bang Janji bilang cantik, bapaknya lantang suaranya ya. Oke, baik. Tuh, bayangin. Ini ulang tahun kamu belum ulang tahun udah kayak begini. Iya. Coba kalau sama dia coba. 50 juta Ah, sehari. bisa. Kamu pasti ulang tahunnya nanti dimasukin ke pusat rekreasi. Terus masuknya gratis. Ya, enggak. Dia minta gratis. Aduh, duh. Saya adalah jukir. Itu setiap kali Guru parkir. pokoknya kalau ada di sampingnya Iya. dia, itu pasti hati itu dag-digduk. Iya. Dag-digduknya itu kayak apalagi yang mau keluar dari mulutnya gitu loh. Yang membahayakan kita gitu. Iya. Terus kamu Sewain dijanjiin mau dikasih mobil gitu ya? Enggak dikasih. Iya kan dijanjiin Dipinjemin. kan? Dipinjemin. Oh, dipinjemin. Oh, janji pinjemin doang. Gua tuh pacaran sama Astrid baru pacaran aja udah ngasih mobil dulu, iya kan? Dipinjemin doang. Iya. Beserta supirnya Beserta katanya. supirnya. Allah, gua ucapkan selamat, lu udah selamat sekarang. Ya. Terima kasih. Udah. Alhamdulillah. Ini bisa dibikin film lo ini, cerita lu. Iya, beneran bisa banget. Cinta kan lagi mau kuliah film di Amerika nih. Mungkin nanti film dia pertama soal penipuan, mirip Inventing Anna, ya kan? Yang nyambung ke soal pengacaranya. Terus ini cerita film kedua cinta nih kayaknya nih. Love of Story. Iya. Boleh nanti kita minta izin ya buat ngambil cerita Boleh dari film cinta. boleh banget. Oke, Kim, rencana kamu berikutnya apa, Kim? Untuk apa nih? Untuk melepaskan dari trauma masa lalu kamu nih? Ya menjauh sejauh mungkin. Dengar-dengar kamu mau pergi ke luar negeri ya? Iya, mau pergi beberapa tempat lah gitu. Healing? Untuk healing. Melupakan atau masih ada kebayang-bayang mukanya? Aduh, enggak. Jangan ya. Enggak bisa makan nanti, Mas. Oh, iya. Enggak bisa. Aduh. Ya udah. Kim, mudah-mudahan ini pelajaran buat kalian semua juga ini secara umum bahwa kita harus berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Iya, betul. Sebelum kita mengenal orang juga jangan cepat juga membuat keputusan untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Iya. Hubungan bisa bisnis, bisa kayak tadi dengan apapun gitu ya. Karena ternyata nggak semua yang diomongin oleh orang itu tuh bener gitu loh. Iya, apalagi sekarang banyak orang yang punya tipe omong besar. Yes. Iya Omong kan? besar dan Tapi omong nggak ada doang. isinya. Banyak loh, San. Iya, banyak Gitu. banget. Ya, hati-hati, dan itulah justru orang-orang yang selama ini dominan. Kita tuh kenapa kita sering tertipu karena kita percaya sama mulut manis seseorang, Betul. omong besar seseorang, dan rata-rata orang yang hebat itu nggak banyak ngomong, nggak ngomong besar. Iya. Orang yang ngomong Tapi besar itu action rata-rata gitu. ya itulah udah tahu kayak gimana. Iya. Ya? Pokoknya udah tahu kalau ketemu sama orang yang ngomongannya besar, Iya. berarti udah nggak ada apa-apanya gitu Iya, aja. kecil dia. Iya. Semuanya kecil. 2 menit saja. Duh. Oke. Aduh. Guys, jangan lupa lagu gue 2 menit saja gue bakal bikin nih. Malam ini langsung gue bikin. Weekend ini keluar deh. Ya.
Oke? Terima kasih Klim. Thank you, Kamu Surya. kalau mau nyanyi, aku yang buat lagu ya. Siap. Nanti aku Boleh. inspirasinya banyak banget. Siap. Sukses Kim, have fun di luar negerinya, jalan-jalannya. Thank Kita sama-sama you. berangkat berarti ya. Iya, sama-sama berangkat. Oke, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai